Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengangkat tema tentang selamat karena lisan. Menjaga lisan berarti selamat. Jadi banyak sekali hadis-hadis tentang menjaga lisan. Contohnya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata benar, berkata baik atau diam, dari Bukhari Muslim. Kemudian lidah seorang muslim itu di belakang hatinya, maksudnya sebelum berbicara harus dipikirkan. Kemudian dalam satu hadis yang panjang dari Muadz bin Jabal bertanya kepada Nabi. Kemudian hadis ini panjang. Setelah menjelaskan tentang telah renggang pinggang kami dari, maksudnya Al-Isra, tahajud, Nabi berkata, puncak segala sesuatu adalah jihad, tiangnya adalah sholat. Lalu apa yang menguasai dari semua itu? Rasulullah menunjuk lisan dan berkata, jagalah ini lisanmu. Kemudian Muadz berkata, ya Rasulullah, apakah kami masuk neraka karena lisan? Rasulullah bersabda, celaka engkau Ibnu Jabal, celaka engkau Muadz bin Jabal, ibumu kehilanganmu Muadz bin Jabal. Orang tidak masuk neraka karena mukanya, tetapi karena panen ladang lidahnya. Hadis ini riwayat Tirmizi. Jadi kunci Islam sendiri adalah menjaga lisan. Kemudian yang disebut bahwa jalan selamat adalah tahanlah lisanmu, tinggallah dalam rumahmu, dan tangisilah dosa-dosamu. Ini jalan selamat. Hadisnya riwayatnya Tirmizi. Kemudian ada lagi satu hadis lagi ya, bahwa tidak ada yang perlu dipenjarakan selama mungkin kecuali lisan kita. Jadi bahkan kunci Islam ada di lisan. Iman itu persaksian hati, kenyataan lisan. Jadi dalam hadis ini yang paling Bukhari Muslim, bahwa barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Bukhari Muslim. Jadi kategori orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang berkata tidak baik atau salah menggunakan lisannya. Jadi menggunakan lisannya itu termasuk menggunakan lisan secara salah dan buruk adalah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi renungi tentang penjaga lisan ini bukan hanya direnungi, dipraktekkan. Lebih suka, apalagi ini mendekati puasa. Orang puasa bisa dapat lapar dahaga gara-gara gibah kesana kemari, gara-gara ngobrol kesana kemari. Gibah itu sesuatu yang betul terdapat pada orang lain tapi tidak disukai orang lain, namanya gibah. Gibah itu betul. Kalau salah namanya fitnah, beda urusan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak terdapat dalam orang itu apalagi tuduhan palsu tanpa bukti. Nah, ini menyalahi hukum ini. Jadi dalam menuduh syar'inya, engkau kemukakan buktimu nyata, yang dituduh berhak bersumpah. Dan ini bayinah, hujah, isyarat segala macam harus dijelaskan. Harus ada kodi pengadilan sebelum memutuskan suatu hukuman. Dan barang siapa yang tidak menghukum menurut hukum kami dalam An-Nisa, mereka lah orang-orang yang kafir. Seperti itu dalam An-Nisa, seperti itu. Orang yang tidak menghukum orang lain dengan hukum Allah disebut seperti itu. Kemudian jika engkau membenci suatu kaum, maka berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi di sini berkaitan dari lisan segala macam ini. Saya kira cukup sekian dulu, sementara pengetahuan saya tidak cukup. Kesalahan pada diri saya sendiri, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.